Halo, kenalin nama aku Jonathan Nicholas Barandi dengan NIM 24001111120023. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang implementasi kriptografi dengan menggunakan program Socket. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan program Socket. Nah, baik kita masuk ke penjelasan sedikit tentang kriptografi. Kriptografi merupakan suatu ilmu tentang teknik enskripsi naskah asli atau plaintext yang memanfaatkan sebuah kunci enskripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Nah, di sini kriptografi memiliki 3 fungsi dasar, yaitu enskripsi, deskripsi, dan kunci. Nah, di sini enskripsi itu merupakan proses penyembunyian data pesan mengubah plaintext menjadi ciphertext, sedangkan deskripsi mengubah kebalikan dari enskripsi yang bertujuan untuk memahami pesan yang ada. Lalu kunci adalah teknik yang digunakan untuk enskripsi maupun deskripsi. Nah, baik di sini kita akan menuju ke program karena karena di sini tugasnya menggunakan program Socket, jadi kita menggunakan TCP server dan TCP client seperti program Socket yang sebelumnya. Di sini tugasnya itu mengubah NIM dengan 2 digit terakhir, mengubahnya ke bentuk biner ataupun ke ciphertext ataupun ke pesan yang mungkin tidak dipahami oleh orang awam. Nah, di sini ada socket. Pertama kita import dulu. Kita di sini membahas tentang server dulu. Di sini ada import socket. Kemudian ada from text warp, import warp. Warp ini untuk membuat kalimat menjadi di print itu menjadi satu jadi nggak lepas-lepas dari kalimatnya. Kemudian di sini pertama input dulu namanya. Kemudian setelah diinput, di sini bakal diubah menjadi biner. Nah, di sini angkanya kan 2. Nah, jfill ini bentuk itu mengembalikan salinan string dengan angka digit 0 di bagian kiri. Nah, ukuran atau panjang string yang dikembalikan bergantung pada nilai letter yang diberikan. Jadi seperti ini kan NIM-ku 23. Jadi 2 kan ini ada 4 digit. Nah, itu yang jfill ini yang membuat angka ini 4 digit. Nah, di sini yang mengubah ini menjadi biner. Kemudian di sini ada print NIM-nya tadi. Kemudian print biner ataupun print NIM yang telah diubah ataupun telah dienkripsi menjadi biner. Nah, kemudian di sini ada server ini untuk komunikasi ke klien, karena di sini menggunakan program Socket, jadi kita harus komunikasi antara klien dan server. Di sini ini untuk klien, komunikasi dengan klien, sama juga dengan ini berkomunikasi dengan klien. Nah, di sini ada ini, di sini berfungsi untuk menerima data. Ini pertama dikoneksikan dulu, lalu data diterima dengan menggunakan fungsi ini. Kemudian pesan yang telah nanti klien bakal mengirim pesan yang telah terenkripsi ke server. Nah, server menerima pesan itu, lalu yang pesan terenkripsi ini digeser ke kiri sekali, lalu di sini transkripsi geser ini akan mengubah pesan ke plaintext yang mungkin belum bisa dipahami. Lalu plaintext ini bakal diubah lagi menjadi sebuah biner. Ini deskripsi binernya. Yang ini ke biner ini dulu, lalu yang deskripsi biner ini bakal diubah menjadi plaintext sesungguhnya atau pesan yang dikirimkan dari klien ke server. Nah, kemudian kita ke server. Di sini sama juga import socket untuk komunikasinya nanti ataupun karena dia menggunakan program Socket. Di sini plaintextnya, jadi pesan yang dikirimkan diinput dulu. Kemudian ini NIM, mungkin kita ingin mengubah NIM kita menjadi biner sama kayak yang di server tadi. Kemudian ini plaintext biner, ini mengubah pesan biner plaintext tadi menjadi biner. Kemudian ini NIM, ini mengubah NIM nanti menjadi biner. Kemudian di sini ada print plaintext. Nah, di sini ini nanti plaintextnya di print, kemudian plaintext yang telah diubah menjadi biner di print, NIM juga di print, NIM yang diubah menjadi biner di print, menunjukkan telah terjadinya enskripsi. Nah, di sini enskripsi untuk
ini yang inskripsi, dia menggunakan konsep ECB XOR. Ini bisa teman-teman baca nantinya. Nah, di sini inskripsi ini mengubah ke inskripsi ECB XOR menggunakan konsep ECB XOR seperti yang dipelajari di kelas. Kemudian di sini ini berfungsi untuk mendefinisikan program soket seperti program yang lalu. Jadi di sini sama kayak ini. Jadi supaya dia bisa berkomunikasi, jadi dibuat ini seperti yang sebelumnya di program soket yang kemarin. Mungkin tidak perlu aku jelaskan. Kemudian di sini nanti pesan plaintext yang telah diubah inskripsi yang mau ingin dikirimkan ke server. Di sini ini fungsi untuk mengirimkannya. Nah, jadi kita kita execute dulu server. Jadi server udah siap di-execute, itu menunjukkan dia udah siap untuk menerima pesan. Nah, ini karena tadi kita membuat coding untuk mengubah ini menjadi biner, ini kita ubah. Nah, di sini memulai server TCP menunggu koneksi dari klien. Jadi di sini dia siap untuk menerima pesan dari klien. Kemudian di sini ada kita execute kliennya. Nah, coba kita masukkan aja bebas ini, sebenarnya aku buat aja gunakan nama aku. Nah, izin terakhir kedua 3. Nah, di sini inskripsi ECB servernya ini pesan nanti yang dikirimkan. Nah, koneksi ke servernya berhasil, maka pesannya dikirim ke server. Nah, kita buka yang server tadi, maka servernya maka servernya akan menerima data. Nah, datanya berhasil diterima, ini tadi hasil ekspor tadi. Nah, di sini digeser sekali untuk mencari tahu apa pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini hasil plaintext karena belum bisa dibaca. Kita ubah lagi ke deskripsi biner ini, karena ini sebenarnya tadi yang ini kan digeser kan, jadi nggak bisa langsung diubah ke deskripsi plaintext. Jadi ini dideskripsikan ke biner dulu, baru ini namanya Jonathan. Nah, ini pesannya telah diterima. Jadi kan klien tadi mengubah Jonathan ke inskripsi atau mengubahnya ke biner, lalu dikirimkan ke ini. Lalu server kan punya kunci untuk mengubah atau memiliki fungsi deskripsi kan. Jadi dia mengubah pesan yang dari klien tadi, yang pesan biner tadi, pesan inskripsi tadi ke deskripsi. Jadi dia tahu pesan apa yang ingin disampaikan oleh klien server. Begitu penjelasan singkat untuk implementasi kriptografi di program soket. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.